sebagai materi pertama. Kemudian ada Mega. Kemudian ada Mega sebagai materi kedua. Langsung saja materi pertama disampaikan oleh Julia pada Widi. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan, memaparkan materi hakikat pembelajaran bahasa dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Model utama yang digunakan adalah pedagogi genre. Tahapan pedagogi genre: yang pertama, membangun konteks; yang kedua, pemodelan; yang ketiga, pembimbingan; dan yang keempat, kemandirian. Membangun konteks, contohnya, siswa memahami konteks sosial dan tujuan dari teks atau genre yang dipelajari. Pemodelan, contohnya, guru memberikan contoh teks sesuai genre, menjelaskan struktur dan ciri khasnya. Yang ketiga, pembimbingan. Siswa berlatih membuat teks dengan bimbingan guru, menerima umpan balik untuk pemahaman lebih baik. Kemudian yang keempat, kemandirian. Siswa membuat teks secara mandiri dengan guru sebagai fasilitator jika diperlukan. Kemudian pembelajaran bahasa menurut teori behaviorisme. Pembelajaran bahasa menurut teori behaviorisme adalah proses pembelajaran bahasa yang dipelajari melalui proses asosiasi dan penguatan, serta menekankan peran stimulus dan respon dalam pembentukan kemampuan bahasa. Kemudian aplikasi teori belajar bahasa, aplikasi teori belajar behaviorisme menurut tokoh-tokoh. Yang pertama, aplikasi teori lanjut atau teori Pavlov. Kemudian yang kedua, aplikasi teori Thorndike. Kemudian yang ketiga, aplikasi teori Skinner. Aplikasi teori lanjut atau teori Pavlov contohnya adalah guru memberi stimulus seperti pujian atau hadiah saat siswa berperilaku positif, sehingga siswa belajar mengasosiasikan perilaku tersebut dengan hasil yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, aplikasi teori Thorndike. Contohnya, guru memberikan penghargaan untuk perilaku baik dan teguran untuk perilaku, sehingga siswa cenderung memiliki perilaku atau merasa mendapatkan perilaku yang mendapatkan respon positif. Kemudian yang ketiga, aplikasi teori Skinner. Contohnya, guru menggunakan penguatan hadiah atau pujian untuk mendorong perilaku positif dan hukuman untuk mengurangi perilaku negatif. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widi yang telah memaparkan materi. Dapat saya simpulkan, hakikat pembelajaran bahasa Merdeka adalah pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Kemudian, pembelajaran bahasa menurut teori behaviorisme adalah proses pembelajaran bahasa yang dipelajari melalui proses asosiasi dan penguatan, serta menekankan peran stimulus dan peran dalam pembentukan kemampuan bahasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mega kepada Mega siap. Kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk membahas
Kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognisi ialah perolahan, penataan, penggunaan, dan pengetahuan. Jadi teori kognitivisme adalah teori belajar yang lebih mementingkan kepada proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, di mana hasil belajar yang dilakukan oleh yang berpikir secara logika, memperhatikan dan menyelesaikan sebuah masalah, serta lebih menekankan pada proses mental. Nah, dengan adanya teori kognitivisme ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana cara otak manusia bekerja dalam proses memahami suatu bahasa. Adapun isi atau tujuan dari pendekatan kognitif ini, yang pertama, dalam belajar bahasa, bagaimana cara kita berpikir. Jadi dalam kegiatan belajar bahasa kita akan mengetahui bagaimana cara proses kita berpikir yang baik. Yang kedua, kegiatan belajar mental internal. Kita akan mengetahui bahwa di dalam kegiatan pembelajaran bahasa perlunya mental internal. Mental internal itu mencakup berpikir, menyimpan informasi di dalam memori, dan cara seseorang belajar. Yang ketiga, belajar bahasa dengan berpikir kompleks. Dalam belajar bahasa, kita dapat berpikir secara kompleks. Apa itu berpikir secara kompleks? Berpikir secara kompleks adalah kemampuan dengan cara memahami, menganalisis, dan cara menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, mengetahui tokoh kognitivisme. Dapat mengetahui tokoh-tokoh teori kognitivisme di antaranya, yaitu ada Jan Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, dan Ulrich Nesser. Yang kelima yaitu ada pengaplikasian teori yang berkaitan dengan informasi. Jadi dengan belajar bahasa kita dapat mengetahui cara mengaplikasikan teori yang berkaitan dengan suatu informasi. Nah, salah satu contoh penerapan teori kognitivisme ini di dalam pembelajaran bahasa seperti pengenalan kosakata baru. Misalnya, saat mempelajari kata sistem, siswa bisa diberikan contoh berbentuk gambar atau contoh sebuah kalimat yang berkaitan dengan kata sistem itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kata sistem itu dapat dijadikan sebuah kalimat. Nah, setelah siswa itu paham, maka siswa ditugaskan untuk membuat kalimat dengan kata sistem, baik itu dalam berbentuk paragraf atau lebih dari satu kalimat, sehingga siswa tersebut dapat membangun makna kata sistem dan menambah kata-kata dari kata sistem secara lebih luas. Yang selanjutnya adalah teori pembelajaran bahasa menurut teori komunikatif. Teori komunikatif dalam pembelajaran bahasa adalah pendekatan yang merupakan proses psikologis dalam belajar bahasa, sebagaimana dikemukakan dalam psikolinguistik untuk menunjukkan kegiatan berbahasa yang baik produktif ataupun reseptif secara nyata. Jadi teori komunikasi cenderung lebih menekankan pada interaksi dan proses komunikasi seseorang, sehingga siswa dapat saling memberikan informasi, berdiskusi, dan mencapai sebuah pemahaman secara bersama. Untuk tujuan pendekatan komunikasi ini, yaitu dapat mengembangkan keterampilan dalam berbahasa. Mengembangkan keterampilan dalam berbahasa, di sini ada membaca, dan berbicara. Salah satu contoh yang paling sederhana dalam teori pembelajaran komunikatif itu adalah sebuah diskusi dan kelompok. Misal, siswa diberikan sebuah studi kasus yang menyangkut tentang permasalahan atau konflik sosial, di mana setiap anggota kelompok diharuskan menyampaikan sebuah argumen dan mendengarkan argumen dari teman-teman lainnya. Jadi teman-teman cenderung harus aktif dalam menyampaikan pendapat masing-masing untuk melatih keterampilan berbicara. Kemudian sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya memberikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Mika yang telah memaparkan materi. Dapat saya simpulkan, pembelajaran bahasa menurut teori kognitivisme adalah kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan
penataan penggunaan pengetahuan. Kemudian, teori pembelajaran bahasa menurut teori komunikatif adalah pendekatan yang mengemukakan proses psikologis dalam belajar bahasa sebagaimana dikemukakan dalam psikolinguistik untuk menunjukkan kegiatan berbahasa yang baik produktif maupun reseptif secara nyata. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi. Kami membuka 2 sesi dengan masing-masing 3 pertanyaan setiap sesi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Alisa Salanabil Hatiki dengan akhiran NPM 053. Pertanyaannya, dari beberapa teori yang disebutkan, teori mana yang paling sering disalahpahami atau diterapkan secara tidak sesuai dalam pembelajaran bahasa? Berikan penjelasannya dan berikan contohnya. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan atau persamaan dalam pendekatan pembelajaran bahasa kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Jadi apakah ada perbedaan dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Tadi kan dijelaskan ada teori pembelajaran bahasa itu ada 3 ya, teori behaviorisme, kognisi dan teori komunikatif. Jadi kalau kalian setelah menjadi guru, teori mana yang lebih relevan untuk dalam direalisasikan dalam menjadi proses pembelajaran, mana yang lebih relevan? Diskusi kami telah selesai. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari baik. Pertanyaan pertama dari Ayusa akan dijawab oleh Liga. Kepada Liga saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayusa yang mana pertanyaannya dari teori yang sudah dijelaskan tadi, teori manakah yang paling sering disalahpahami atau diterapkan secara tidak tepat dalam praktik pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum Merdeka? Untuk jawabannya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum Merdeka, dari ketiga teori tadi, teori behaviorisme yang sering disalahpahami atau diterapkan secara tidak tepat. Karena teori ini cenderung menekankan pengulangan kata, seperti menghafal, yang mana berfokus pada penguatan perilaku. Hal ini bisa mengabaikan pentingnya pengembangan keterampilan dalam komunikasi yang kontekstual dan interaktif, yang seharusnya pembelajaran lebih ditekankan dalam kurikulum Merdeka itu, yaitu teori komunikatif. Contoh penerapan behaviorisme yang salah dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum Merdeka, yaitu dalam penghafalan kosakata tanpa konteks. Jadi siswa menghafal kosakata tanpa belajar atau cara menggunakannya dalam kalimat situasi nyata. Yang kedua, contohnya pelatihan tata bahasa secara mekanis. Jadi siswa tersebut secara terus-menerus mengerjakan soal struktur kalimat tanpa memahami penerapannya dalam komunikasi dalam keseharian. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Apakah cukup baik? Baik, saya kembalikan kepada penulis. Baik, terima kasih kepada Mega yang sudah menjawab pertanyaan dari Ayusa. Apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan? Baik, jika tidak ada, langsung saja ke jawaban pertanyaan kedua dari Sania yang akan dijawab oleh Widi. Pada Widi saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Sania. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan pendekatan pembelajaran
pembelajaran bahasa dalam kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Ya, ada. Perbedaan pendekatan pembelajaran bahasa dalam kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 di Indonesia. Berikut adalah beberapa perbedaan utamanya. Yang pertama, fokus kompetensi dan profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka menekankan pengembangan karakter seperti berpikir kritis dan berakhlak, bukan sekadar keterampilan teknis bahasa. Kemudian yang kedua, fleksibilitas materi. Guru dapat menyusun materi sesuai kebutuhan lokal, membuat pembelajaran bahasa lebih kontekstual dan relevan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, mengutamakan proyek kolaboratif yang mengembangkan kemampuan bahasa dalam situasi nyata. Yang keempat, literasi digital, menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa seperti akses materi digital dan komunikasi lintas budaya. Yang kelima, penilaian autentik, penilaian berbasis kemampuan nyata seperti berbicara dan menulis dalam proyek, bukan hanya ujian tulis. Nah, pendekatan ini bertujuan menjadikan pembelajaran belajar lebih fungsional dan aplikatif bagi siswa. Sekian yang dapat saya jawab. Apakah tulisannya? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widi yang sudah memberikan jawaban. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah? Cukup. Baik, jika tidak ada, langsung saja ke pertanyaan ketiga dari Saima yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, dalam ketiga teori yang dijelaskan, kalau kalian telah menjadi seorang guru, teori mana yang akan kalian gunakan agar proses pembelajaran dijalankan? Jadi, teori mana yang lebih relevan dalam proses pembelajaran saat nanti kalian ingin keluar menjadi guru? Jawabannya, dalam konteks pendidikan, teori kognitivisme lebih relevan untuk digunakan oleh guru karena menekankan pada pemaknaan dan pemahaman siswa terhadap pengetahuan. Teori ini mendorong siswa untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan dan menggali pengetahuan mandiri yang penting untuk pembelajaran yang mendalam. Cukup. Apakah ada teman-teman yang ingin menambah? Tidak. Baik, jika tidak ada, langsung saja ke sesi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Salam, perkenalkan gue saya Nara Kebejaran dari PN Bandung. Apa konsekuensi jangka panjang yang dapat muncul dari penggunaan teknik pembuatan berlebihan dalam konteks pembelajaran menurut perspektif behaviorisme, terutama terkait dengan perkembangan kemandirian siswa? Terima kasih. Dari beberapa teori yang telah disebutkan, alat dan media pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa dari masing-masing pendekatan ini? Salam, perkenalkan nama saya Hasina Dania, saya dari KMAC tahun 2003. Apa peran kekuatan positif dan negatif dalam pembelajaran bahasa menurut teori behaviorisme? Baik, terima kasih. mohon perhatiannya. Sesi diskusi kita selesai dan sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama dari Lala yang dijawab pada Widi. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dari Lela. Pertanyaannya, apa konsekuensi jangka panjang yang dapat muncul dari penggunaan teknik penguatan berlebihan dalam konteks pembelajaran menurut perspektif behaviorisme, terutama terkait dengan perkembangan kemandirian siswa? Penggunaan teknik penguatan berlebihan dalam pembelajaran dari perspektif behaviorisme dapat berdampak negatif pada perkembangan kemandirian siswa. Jika perkembangan kemandirian siswa
jika terlalu sering diberikan hadiah atau pujian untuk setiap pencapaian kecil, siswa bisa menjadi tergantung pada penguatan eksternal ini. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat motivasi intrinsik siswa untuk belajar karena mereka cenderung mencari validasi atau imbalan dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengambil inisiatif atau berusaha tanpa adanya dorongan eksternal yang berpotensi menurunkan kemandirian mereka sebagai pelajar. Apakah cukup? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Mendra yang sudah memberikan jawaban. Apakah ada teman-temannya yang mau menambahkan atau menambah? Baik, jika tidak ada, dilanjutkan ke pertanyaan kedua dari Naila yang akan dijawab oleh Widya. Pada Widya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Widya. Kalau saya menjawab pertanyaan dari Naila. Untuk pertanyaannya, dari ketiga teori yang telah dijelaskan tadi, apa saja alat dan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa dan masing-masing keterbatasan? Untuk yang pertama yaitu ada pendekatan kognitivisme. Untuk pendekatan kognitivisme dapat digunakan sebuah aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Duolingo. Duolingo itu aplikasi pembelajaran bahasa. Yang kedua, dapat digunakan main mapping untuk menyusun informasi. Yang ketiga, dapat menggunakan video pembelajaran untuk konteks penggunaan bahasa. Itu untuk teori kognitivisme. Untuk teori komunikatif cenderung lebih kepada interaksi. Nah, dapat digunakan yaitu grup diskusi online seperti Google Classroom dan Zoom, podcast dan audio pembelajaran untuk mendengarkan bahasa dalam konteks untuk teori behaviorisme dapat digunakan kuis dan latihan tertulis seperti Google Form dan visi untuk penguatan konsep. Dan dapat juga digunakan aplikasi pengulangan yaitu aplikasi Memrise untuk memperkuat ingatan. Mungkin sekian jawaban yang ada dari saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada kita. Baik, terima kasih kepada Mega yang sudah menjawab pertanyaan dari Naila. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menjawab? Baik, jika tidak ada, lanjut saja ke pertanyaan ketiga dari Ari yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, apa peran penguatan positif dan negatif dalam pembelajaran bahasa menurut teori behaviorisme? Penguatan positif ini melibatkan pemberian stimulus yang menyenangkan seperti pujian atau hadiah untuk meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan. Misalnya, siswa yang mendapatkan penghargaan setelah berhasil menyelesaikan tugas akan lebih termotivasi untuk belajar lebih baik. Kemudian, penguatan negatif melibatkan penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, seperti menghentikan teguran ketika siswa menunjukkan perhatian. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perilaku positif dengan mengurangi ketidaknyamanan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyampaikan? Tidak. Baik, jika tidak ada, sesi diskusi omongan ini telah selesai. Dapat saya simpulkan dari presentasi kami kali ini adalah belajar tentu merupakan sebuah proses yang dapat dilakukan dengan pendekatan perilaku atau behaviorisme dan pendekatan kognitif. Beberapa teori pembelajaran bahasa
teori behaviorisme yang lebih mengutamakan bahasa tubuh, menurut teori kognitivisme yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil, dan menurut teori belajar bahasa sebagai tujuan utama dalam proses pembelajaran bahasa. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Sebelum menutup sesi presentasi kali ini, izinkan saya membacakan pantun